sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Alhamdulillah sahabat semuanya, kita bertemu lagi. Saya Kang Tarto yang akan selalu siap untuk mengajak kalian untuk berzikir jalan sekaligus menghibur kalian. Zikir itu ingat, ingat itu eling, eling itu sadar. Yuk kita belajar untuk sadar. Yang mungkin kalian saat ini yang sedang kacau pikirannya mungkin tidak akan paham dengan konten kami perjalanan zikir jalan ini, ya. Makanya hayati, tonton sampai selesai. Jangan terjebak pada kontennya, jangan terjebak pada judulnya. Gini ya. Itu lihat tuh, pegunungan di seberang kali sana itu ada sebuah cerita yang melegenda. Mirip ceritanya seperti cerita Candi Prambanan. Nah, ada seorang yang membuat candi beratus-ratus dalam satu malam. Itu sampai sekarang masih ada situsnya. Tapi yang menjadi penasaran buat kami, orang itu sampai sekarang masih hidup, tinggal di dalam situ, dan akan memberikan ilmunya kepada kita. Nah, apakah kita akan ditemui? Yuk, tonton sampai selesai biar tidak menjadi konflik batin. Hayati, hayati, hadirkan kesadarannya. Yuk. Baik, kita kembali kepada perjalanan zikir jalan. Zikir jalan di alam. Bisa dikatakan tadabbur alam, ya. Jadi begini, ini lokasinya dimaksud, ya. Lihat dulu. Kita lihat dulu dari sungai yang dulunya batu-batunya ini digunakan untuk membuat candi pada masanya. Jadi seperti ini ceritanya teman-teman, ya. Ceritanya begini. Ini seperti kisah Candi Prambanan. Mirip-mirip gitulah ya, karena membuat candi dalam satu malam dan batu-batu itu diambil dari sini. Ada seorang perjaka dijanjikan akan diterima cintanya dengan syarat dibuatkan beberapa candi di suatu tempat, kalau nggak salah di belah sana, kalau nggak salah itu. Dalam satu malam jadi, memang jadi, tetapi tidak semuanya. Baru ditata, ternyata apa namanya ini, ada yang menipu, ceritanya seperti itu. Tetapi orang tersebut sampai sekarang masih hidup, diduga, diyakini masih hidup di area sana. Dah, kita lihat dulu dari segi bebatuannya, karena bebatuannya diambil dari sini nih. Katanya juga ada yang mengatakan itu dibantu oleh pasukan jin. Karena kalau manusia nggak yakin, karena batunya besar-besar sekali kok kuat. Kalau satu orang gitu, cek dulu apakah berat apa enggak batunya. Nih, batunya batu biasa, berat nih. Nih ya, jadi batu berat, semuanya berat. Nih, segini aja berat. Nih, nah, ini mungkin ada ilmu di balik ini, ya, di balik batu ini. Mari kita kaji. Apakah yang akan disampaikan alam semesta ini kepada kita, dan cerita ini mengandung hikmah apa? Ya, yuk kita temui saja orangnya. Kita sambil jalan di sana, sambil jalan aja yuk. Oke, pelan-pelan sambil menyusuri kali, berzikir jalan. Tapi syaratnya kalian itu harus tenang dulu, ya.
ditata batinnya supaya tidak kacau ya. Kalau batinnya kacau, tidak selaras dengan alam semesta ini, akan gagal paham lagi, akan menyalahkan orang lain. Yuk berbenah diri supaya paham alur ceritanya seperti apa ya. Tenang dulu, kita ikuti saja sini, di arah sini, siapa tahu memang kita bisa mengerti petunjuknya bagaimana. Yuk, pelan-pelan aja kali jalan licin, karena jalannya licin dan kita harus hati-hati, pelan-pelan. Airnya bening sekali nih, kita rasakan saja, rasakan sensasi rasa. Apa rasanya? Yaitu adem, ayem, tentrem, bening, sejuk, ya kan? Ya iya, ini sudah berbicara, air ini berbicara dengan bahasanya ya. Jadi ini juga bisa mengatakan ini sebagai jalur rezeki. Nah, lancar terus, tidak pernah ada hambatan. Yuk, lewat sini yuk. Kan di sebelah sana nggak salah tuh, apanya? Lokasinya, sandinya. Buka dulu. Tapi nggak tahu itu candi seperti apa karena ini batunya bulat-bulat ya. Apakah dibentuk dulu ataukah memang demikian adanya? Tidak tahulah. Yuk kita ikuti saja. Ya. Hah? Ya iya, batu-batu ini untuk bangun ini. Batu-batu ini nih yang di bawah sini diambil ke sana, dipotong ke sana. Tapi ada yang mengatakan ini dibantu oleh pasukan jin. Ya, apapun itu kita ikuti saja alur ceritanya yuk. Oh, lewat di belakang sana aja. Nanti dulu, jangan terburu-buru ya. Jangan terburu-buru. Bisa jadi itu hanya sebuah istilah ya. Hanya sebuah makna siloka, makna sanepa, makna kias. Jangan langsung ngotot, jangan langsung reaktif, tapi responlah yang baik. Yuk, tenang dulu, lentur dulu, lentur. Ya. Ya. Hanya nyebrang dulu ya. Nyebrang ke sana tuh. Ya. Ini makanya licin ini. Kalau kita nggak hati-hati ini bahaya ini. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Iya. Alhamdulillah. Nah, kita bisa ke sini enggak? Alhamdulillah. Ya. Aduh. Oh. Jadi di sini lokasinya ini ya. Kita nanti bisa lihat dulu. Candi itu dulunya katanya sudah jadi tapi baru kurang lebihnya ada 90%. Tetapi katanya karena kecewa dihancurkan lagi. Karena kecewa pada si calon istrinya itu, lalu dihancurkan lagi. Tapi saya tuh pengen tahu, pengen ketemu langsung kepada orangnya, katanya masih hidup sampai sekarang. Yuk. Nah, mungkin di antaranya ini mungkin batu-batu ini mungkin ya, di antaranya ini juga ini yang berceceran di sini karena belum selesai mungkin ya. Ya iya. Ya iya, makanya kita betul-betul mengkaji dari nanti apa yang dijabarkan, apakah kita betul-betul bisa ditemui, karena kata juru kuncinya semua bisa ditemui. Yang datang ke sini bisa ditemui, justru beliau ingin mengalirkan ilmunya pada kita katanya. Sudah sudah saatnya kita dialiri. Yuk. Oh mungkin itu tuh. Nih. Tuh banyak batu-batu di sini nih. Nih kan. Ini diantaranya ini nih. Iya, itu mungkin sudah membentuk candi belum? Kita turun dulu sebentar yuk. Oke, nah ini diantaranya ada yang masih membentuk tapi samar-samar nih, ya. Ini susunan seperti ini mungkin, tapi susunan alami, ya. Jadi masih alami, nggak dibentuk seperti bata, enggak, tapi seperti ini. Tapi ini kalau nggak salah sih
berapa ratus ya candi lah gitu loh kalau nggak salah. Tapi karena sekarang masanya sudah seperti ini, udah mulai hancur. Ada juga yang dihancurkan sengaja oleh mereka ini. Baik, ya salam dulu yuk. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami berdua mohon izin untuk memasuki area ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Ayo, pelan-pelan dulu. Apakah kita akan ditemui? Punten. Ya, mungkin ini efek daripada ini. Coba sini. Nih, banyak sekali nih. Berantakan sampai ke sana-sana. Nah, tapi yang mau wujud udah hilang. Tapi sampai dengan saat ini masih menjadi cagar budaya ya. Masih dilindungi maksudnya. Yuk sini. Assalamualaikum. Kayak suara nih. Coba di kamera tergambar nggak di sini nih? Nih, tergambar nggak? Ini kalau menurut saya ini seperti kayak orang mukanya pucat, rambutnya gondrong. Ini kelihatan nggak? Mungkin kurang tenang. Hah? Ya makanya masih samar-samar. Maksudnya mungkinkah ini yang dimaksud oleh orang-orang yang bisa dijumpai oleh kita-kita maksudnya atau bukan? Assalamualaikum. Tuh kan, nih bergerak-gerak kan, Mbah. Punten. Assalamualaikum. Gini, kita maksudnya sama sekali nggak ada sinyal, maksudnya nggak ada suara apa-apa. Apakah ini nyata atau bukan nih? Nyata apa enggak menurut kamu? Nih, kayak ngimpi sayanya nih. Assalamualaikum, Mbah. Ngapunten. Tepengaken kula tarto. Nggih. Heeh. Mbah, gini. Saya ke sini tujuannya untuk bersilaturahmi kali panjenengan. Iya. Kira-kira Mbah nggak bisa nggak mewujud secara nyata kayak kita-kita di dimensi kita ini maksudnya Mbah. Nggih. Oh, nggih. Kita disuruh untuk menyamakan dimensi katanya. Justru kitalah yang menyetel frekuensinya. Jangan dia, kita harus mengikutinya. Kita sebagai tamu justru harus memasuki ke frekuensi dia. Jangan sampai kita salah gelombangnya gitu. Baik. Kameranya siapkan ya. Maksudnya jangan sampai ini ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak. Ini Mbak. Alhamdulillah Mbak, kita sudah benar-benar terhubung. Mohon maaf Mbak, namanya siapa? Mbah Candi. Maaf, maksudnya nama jenengan. Oh, namanya juga Mbah Candi. Namanya juga Mbah Candi ya. Baik Mbah. Begini Mbah, ya kepengen ngangsu kabaru kali panjenengan. Nama saya Tarto. Saya dari Cilacap Mbah. Iya. Kan saya mendengar cerita dari banyak orang tentang cerita-cerita di sini yang mirip dengan cerita Candi Prambanan. Itu
Apakah betul demikian, Mbah, tentang cerita katanya jenengan yang membuat candi di sini? Iya, nggih. Iya, maaf, maaf, maaf. Justru begini, Mbah. Kalau begitu saya kepengen suka weruh itu rahasianya apa kok sampai jenengan bisa membuat candi dalam satu malam jadi? Nggih, nggih. Alhamdulillah. Berarti jenengan ikhlas memberikan, mengalirkan kepada kami. Alhamdulillah. Katanya ilmunya mau dialirkan kepada kita-kita. Katanya betul-betul dialirkan. Justru beliau kepengen mengalirkan kepada orang yang betul-betul satu frekuensi sehingga ilmunya bisa bermanfaat buat kita. Nggih, Mbah, kalau saya insya Allah siap, Mbah. Baik, nggih. Nggih, nggih. Heeh. Apa itu, Mbah? Nggih, nggih, nggih. Alhamdulillah. Ini luar biasa, Mbah. Luar biasa memang saat ini sudah alam ini seolah-olah sudah jauh sekali berbeda. Jadi iya, nggih, nggih. Begini teman-teman, ini ilmu sangat luar biasa dari beliau untuk kita ya. Mudah-mudahan kalian bisa menerima ini, bisa dialiri ilmu ini, tapi tenangkan batinnya dulu. Ilmu penting dari pendahulu kita bahwa segala sesuatu bisa terwujud. Keinginan apapun akan bisa terwujud kalau ada atas kekuatan cintanya. Karena tadi ceritanya dia tuh akan mendapatkan menerima cinta dari seorang putri cantik gampangnya lah. Karena dijanjikan akan diterima setelah membuat candi ini menjadi pelajaran buat kita bahwa dengan kekuatan cinta, menghidupkan cinta, maka semuanya akan mudah mewujud kekuatan cinta. Gini, Mbah, ada yang mengatakan itu dibantu oleh jin, panjenengan maaf, dibantu pasukan jin. Apakah demikian, Mbah? Nggih. Berarti gimana? Nggih. Berarti tidak dibantu oleh jin. Ini hanya atas kekuatan cinta kita. Hanya kekuatan cinta, semua makhluknya Allah bisa membantu dari amanah saja, ya. Itu bukan jin, tetapi kekuatan cinta. Kekuatan cinta. Jadi kita harus bisa menghidupkan kekuatan cinta, betul-betul membagikan kasih sayang kepada sesama. Kasih sayang. Bukan sebaliknya. Selama ini justru yang ditanamkan oleh kita-kita adalah kebencian. Nah, ini yang menjadi pelajaran buat kita. Arahnya berbeda sekali. Sekarang kita tuh banyak sekali, mudah sekali diprovokasi untuk membenci. Untuk membenci ini, membenci itu, padahal belum tentu ceritanya seperti itu. Nah, mari kita untuk berbenah diri, untuk bisa menyambungkan rasa tresno, ya. Rasa tresno, rasa cinta kepada sesama. Dengan kekuatan cinta, insya Allah semuanya akan mudah, ya. Jadi Tuhan akan mengalirkan kemudahan, baik itu rezeki, baik itu jodoh, ataupun yang lainnya ketika kita betul-betul bisa menghidupkan energi cinta dalam diri kita. Semuanya sudah ada, bukan cuma beliau, tapi semua manusia sudah dikaruniai itu untuk diaktifkan, digunakan dengan betul. Nggih, nggih. Nggih, baik, Mbah. Insya Allah saya akan bisa mempraktekannya ini, Mbah. Apakah ada kunci, Mbah, kuncinya maksudnya supaya lebih mudah sekali, mudah, simple pada zaman sekarang untuk digunakan pada orang-orang seperti kita. Nggih.
Nggih, nggih, nggih. Ternyata kunci yang mudah kita memaafkan. Toolnya beliau adalah memaafkan sekarang, ya. Memaafkan. Semuanya akan betul-betul mengalir tanpa hambatan. Mengalir tanpa hambatan, memaafkan dan mengaktifkan energi cinta kepada sama. Maka peluang-peluangnya akan terbuka lebar. Peluang-peluang akan mendekat pada kita. Baik itu kerezekian, baik itu usaha, baik itu keinginan, betul-betul akan mewujud. Nggih, Mbah. Matur nuwun sangat, Mbah. Insya Allah. Insya Allah akan saya sebarluaskan ilmu ini kepada semua orang untuk betul-betul bisa mengaktifkan energi cinta dan menghapus kebencian kepada siapapun. Nggih, nggih. Assalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu. Nggih. Mbah. Mbah. Masih ada ini. Nggih, Mbah. Ngapunten Mbah kula lepat bareng ini, Mbah. Nggih. Yuk. Ini luar biasa, ilmu yang sangat mendalam ternyata dimiliki oleh leluhur kita, ya. Bisa jadi di negara-negara lain tidak sampai pemahamannya sedalam ini. Nah, ternyata Indonesia pun kaya raya dan segala sesuatu bisa diciptakan dengan mudah dan sempurna. Tetapi ada syaratnya, yaitu kita harus bisa menebarkan cinta. Hidupkan energi cinta dari kita, hidupkan energi cinta totalitas, maka segala sesuatu pasti akan terwujud ketika kita menciptakan. Menciptakan dengan apa? Dengan angan-angan percaya penuh totalitas, pasti Allah akan memberikan peluang-peluangnya, memberikan jalannya dengan mudah dan menyenangkan. Baik itu kerezekian, baik itu pasangan hidup, ataupun yang lainnya. Oke? Mudah-mudahan kalian memahami, kalian paham dengan konten kami, yaitu Sanepa. Memecahkan sesuatu yang samar-samar. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan terhibur dan sukses selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar jibur.